Hai guys, kembali lagi di cerita horor kali ini. Cerita horor kali ini bertemakan tentang Curug Kembar. Dan narasumber kali ini salah satu teman gue di kampus, dia bernama Panca. Sebelumnya perkenalin nih guys, nama gue Ratnasari dan teman-teman gue. Halo guys, kenalin gue Rizka. Dan gue Syauman. Kayaknya teman-teman gue pada kurang makan sebuah deh. Oke, kita langsung aja lanjut ke narasumber kita yaitu Panca. Apa kabar nih Kak Panca? Ya, alhamdulillah gua sehat. Eh, pastinya sehat lah ya kak. Gini loh kak, gue dengar-dengar katanya lo ada cerita mistis terkait pengalaman lo waktu ke Curug Kembar. Nah itu gimana sih kak? Coba deh tolong ceritain ke kita semua. Oke, jadi gini ya. Jadi kita berangkat dari jam 9. Nah, dari jam 9 itu kita di hari Jumat, guys ya. Di hari Jumat dan saya itu lupa tanggalnya gitu. Pokoknya itu awal-awal tahun lah, awal tahun 2024. Oke, kita berangkat ke atas itu beramai-ramai ya, berombongan kita dari 12 orang. Kita berombongan dan sesampai kita di kasir, kita tanya nih ke mbak-mbaknya nih, Mbak, untuk sampai ke atas itu butuh waktu berapa lama gitu. Nah, kata mbaknya itu butuh waktu 30 menit. Nah, terus kita tuh semuanya pada deal gitu lah untuk naik ke curugnya. Oke, kita naik ke atas lah ke curugnya. Ke curugnya itu kita kayak sedikit hiking gitu loh. Kita ke hiking terus nggak terlalu banyak nanjak sih. Tapi kebanyakan itu lebih ke melintasin sungai, kayak gitu-gitu lah, kayak air-air gitu, genangan air, kita bakal sering ngelewatin itu, sering nyebrang gitu-gitu. Banyak banget air-air di situ, mungkin emang karena curug lah ya, banyak banget air sungai gitu-gitu. Oke, pasti jalan nggak ada kesulitan sih, nggak ada kendala apa-apa pas perjalanan. Mungkin ya kita karena bawa satu cewek ya di rombongan 12 itu, dia itu by the way itu dosen saya sih yang cewek. Nah, di situ tuh dia agak ngeluh juga untuk naik ke atas ya, mungkin ya karena capek juga kan pas lagi di sungai itu. Emang agak capek, ya udah kita bujuk-bujuk, bujuk-bujuk Tata mau nih, ya udah gas kita ke atas. Tapi saya juga yang dampingin gitu untuk naik ke atasnya biar nggak jatuh atau keselingkat atau keseleo gitu loh. Nah, kita ke atas mungkin kendalanya cuma pacet atau apa gitu. Nah, di posisi paling depan itu si Nabil. Si Nabil itu teman saya. Dia itu paling depan yang memandu perjalanan ini. Paling depan. Ini pokoknya kita di sini pas perjalanan pergi ke sana nih ya. Kita lancar, tapi di sini saya anehnya gini. Kenapa di situ tuh ada pemilihan jalur darat sama jalur air gitu loh. Sedangkan untuk naik tanjak itu mungkin agak beresiko ya untuk memilih jalur air, soalnya takutnya kita kan nggak tahu ya kondisi bagian atas ya, apakah hujan, apakah air lagi deras, mungkin tiba-tiba bakal hanyut gitu karena terbawa air gitu-gitu kan, saya mikirnya gitu. Nah, langsung saja saya bilang ke rekan-rekan yang lainnya itu kayak lewat aja jalur darat, oke lah jalur darat, terus ke atas jalan lagi. Terus kayak saya tuh agak heran juga kenapa lama banget gitu, lebih dari 30 menit. Oke, kita jalan terus aja, terus jalan-jalan. Masih lama nih guys, masih belum nyampe-nyampe. Belum nyampe ke Curugnya, masih lama banget pokoknya itu kayak estimasi waktu untuk naik ke atas itu 3 jaman lah kalau nggak salah, kalau nggak 4 jaman lah, sampai jam 12 atau setengah 12 lah. Itu sampai saya nggak expect, atau saya mengiranya gini nih, 30 menit kita bisa naik sama turun, jadi bisa sholat Jumat gitu loh di bawah gitu. Nah, ternyata itu bisa 3 jam, 4 jam, jadi kayak nggak bisa lah buat sempet sholat Jumat. Ya udahlah gitu, kita milih lanjutin aja perjalanannya gitu loh. Oke, kita jalan terus dan kita akhirnya sampai di Curug itu kita langsung bersenang-senang lah ya. Masa sih nggak senang-senang nyari foto sana sini. Yoi, nah ya udahlah kita nyari curug-curug, udah santai, pokoknya di situ kita nyantai semua. Pas balik nih ya, pas balik kita udah waktu jam berapa ya, jam 12 kalau nggak salah jam 12 lewat berapa gitu, kalau nggak setengah satu gitu saya lupa. Nah, kita pas balik ke villa kita turun, tapi kita turunnya tuh kita 10 orang kita turun ke bawah tuh pakai jalur air ya guys ya. Terus yang 2 orangnya lagi tuh teman saya yang cowok itu pakai jalur darat dia turunnya. Oke, kita turun ke bawah.
Terus kayak lancar-lancar aja tuh turun ke bawahnya, nggak ada hambatan gitu-gitu kan, kayak lancar aja turun ke bawah jalur airnya. Terus lancar ketemulah berapa menit pokoknya. Kayaknya setengah menit atau sejaman kita baru sampai di eh, perlintasan jalur air sama jalur darat yang waktu kita mau ke atas. Nah, di situ kita ketemu teman kita si dua orang ini yang cowok ini. Oke, pas udah ketemu kita langsung balik nih ke villa. Pas ke villa, mereka pas nyampe villa nih ya, pas kita nyampe, dia nyampe villa, mereka itu pada ngomong semua. Kayak teman-teman saya itu pada ngomong, kayak ada si A nih, ada yang ngomong pas nyampe di dia kan lapar ya, pas habis turun itu dia langsung beli makan gitu. Pas turun dari Curug dia langsung turun ke villa. Oke, gue penasaran nih pas perjalanan ke Curug itu. Kan tadi lu bilang kalau misalkan kalian ke Curug itu kan lewatin hutan-hutan gitu kan. Gue penasaran nih, kalian ada nggak sih ngelihat sesuatu mistis gitu di hutan? Karena kan hutan itu kan tempat yang sakral banget gitu kan ya. Kayak yang pasti ada lah satu atau dua biji lah makhluk-makhluk yang kalian lihat gitu. Ada nggak sih kalian lihat sesuatu gitu? Oke, jadi kalau buat melihat penampakan nih, oke, ada satu teman saya yang melihat penampakan kayak di tempat itu. Jadi dia itu waktu pas pulang, nah pas kita dia tuh paling depan ya guys ya, dia kayak yang memandu perjalanan kita yang pas lagi turun Curug. Nah, saya di belakang. Nah, dia tuh waktu pas ngasih tahu itu di villa, dia ngomong ke saya sama yang lain kayak gini. Waktu dia lagi memandu itu, dia itu nggak sengaja ngelihat manusia kerdil gitu, kayak manusia tapi kecil, ngelihat dia juga. Dan dia juga ngelihat si manusia kerdil ini, tiba-tiba si manusia kerdil itu lari cepat-cepat ngebirit gitu loh, kayak kenceng gitu larinya, larinya kayak kata dia tuh. Jadi kayak Bentar. Kan kata lu eh Nabil itu ngeliat sesuatu yang kerdil, makhluk kerdil gitu ngeliatin dia juga kan. Selain Nabil, ada gak sih kejadian yang lu pada alamin bareng-bareng gitu loh? Yang gak satu orang doang yang ngerasain, tapi semuanya ngerasain itu, entah gertakan kah, apakah yang hal-hal mistis tiba-tiba merinding gitu, tapi yang ngerasain bukan cuma satu orang. Ada nggak? oke, untuk kalau buat kayak ngerasain untuk semuanya sih nggak ada ya guys ya. Soalnya kita di situ kayaknya Evan dan saya juga sendiri nih. Saya sendiri tuh kayak kalau buat hal mistis kayak gitu kalau di gunung ya, itu saya agak sedikit kesampingkan lah. Soalnya kayak kita tuh untuk di gunung tuh untuk have fun gini, tapi kita harus jaga sikap dan lain-lain untuk etika kita juga dijaga buat di gunung lah. Di gunung tuh kayak jangan sembarangan kita berkata kasar dan melakukan hal-hal yang negatif gitu-gitu. Dan kita juga udah aman-aman kok sepanjang perjalanan, kita aman semuanya, sampai turun kita aman. Itu cuma satu orang doang, Nabil ini, yang melihat keganjalan itu kayak eh ngelihat manusia kerdil gitu loh, kayak gitulah pokoknya. Dan situ tuh di Curug itu sangat sepi banget, cuma kita doang, rombongan kita doang yang nyampe di Curug tersebut kan. Oke, pas kita nyampe ke bawah nih, pas kita nyampe ke bawah dan teman saya satu orang nih, itu dia langsung ke toko yang terdekat di Curug tersebut kan. Pas nyampe bawah itu ada toko gitu kan, kayak toko-toko Indomie dan lain-lain guys. Pokoknya banyak lah. Dia nyampe situ terus ada bapak-bapak yang datang, dia cerita, dan saya kan udah nyampe di villa kan. Udah jalan ke villa karena di situ kita villa itu agak deket tuh di Curugnya. Jarak villanya Mama Curug itu agak dekat. Oke. Bapak-bapak ini nanya nih ke teman saya, "Dek, gimana di atas udah sampai belum? Nyampe puncak belum?" gitu loh. Udah sampai puncak. Ya, nah, kata bapak-bapaknya gitu, dan kata teman saya, "Iya, Pak, nyampe puncak," gini kan. Nah, teman saya itu bertanya-tanya, kenapa bapak tersebut tuh nanya gitu kan. Oke lah, teman saya tuh searching eh di Google, terus kayak di Google Chrome lah, pokoknya banyak lah kayak gitu-gitulah. Oke, di search sama dia, ternyata di tahun sebelumnya itu banyak yang hanyut, kayak ada rombongan 12 orang itu ada yang hilang di apa tuh di Curug tersebut lah ya.
Pokoknya banyak kasus itulah guys buat tahun-tahun kemarin, dan katanya itu cuma kita lah rombongan satu-satunya yang tahun ini yang bisa sampai di puncak sana. Kita tuh kalau untuk sebelumnya sih ada yang ngedaki ke atas, tapi cuman setengahnya doang. Nah, pas sampai setengah si pendaki itu langsung turun ke bawah kan. Ya udah oke, turun ke bawah. Tapi lu tuh percaya nggak sih hal-hal mistis kayak gitu tuh beneran ada di kehidupan ini? Soalnya kan dari yang kita tahu beberapa orang cuman ada yang cuman pura-pura, ada juga yang emang beneran ngeliat gitu ya. Nah lu nih yang termasuk mempercayai atau lu yang kontranya nih sama hal-hal kayak gini? Oke, kalau buat itu sih saya kurang percaya ya. Soalnya kalau saya itu tipikal orang yang agak cuek untuk hal kayak gitu ya. Soalnya kayak saya tuh mendengar kalau kita tuh terlalu capek, itu kita bakal melihat atau kayak apa ya, pokoknya kayak kebayang-bayang hal-hal mistis kayak tersebut, kayak tiba-tiba kayak ngelihat padahal itu kita tuh kayak ngebayang doang, ngebayangin hal itu loh. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak ngelihat gitu loh. Padahal kita lagi capek, kayak halu-halu gitulah pokoknya. Kayak ngehalu kita itu. Nah, mungkin karena dari situ saya tahu kayak gitu, jadi saya itu kayak agak cuek. Jadi kayak nggak memikirkan hal-hal seperti itu supaya saya tidak menghalu atau memikirkan hal itulah ya. Ya udah. Wah gila sih, cerita lo seru banget. Pengalaman lo tuh mind blowing banget. Kayak yang gue kalau jadi lo nggak tahu sih apa yang bakal bisa gue lakuin di situ. Mungkin gue bakal diem dan mencerna itu apa yang terjadi di situ. Gila sih, keren 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 keren. Betul, betul banget sih Kak. Gue kalau jadi panca mungkin gue udah pingsan. Gue gak bakal bisa jalanin hari-hari gue kayak hari-hari biasanya lagi sih. Gak berasa ya udah nyampe di penghujung podcast aja kita hari ini. Ceritanya Panca terlalu seru sih, sampai lupa waktu nih. Oke, buat Panca gue ucapin thank you ya Ca, lu udah mau datang ke podcast kita hari ini. Kita tunggu nih Ca, lu kedatangan lu di podcast kita yang selanjutnya. Dengan cerita-cerita lu yang lebih menarik lagi nih. Oke, thank you ya Ca, sekali lagi thank you banget. Oh ya, untuk penutup gue ucapin juga thank you buat para pendengar yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Thank you guys. See you. Bye-bye.